Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Oke, sebelum kita mulai seperti biasa ya, kita berdoa dulu agar pertemuan kita pada hari ini ya, diberikan berkah, dibukakan pintu ilmunya ya sebesar-besarnya agar kita bisa mendapatkan ilmu yang banyak. Oke. Untuk itu Firman silakan pimpin doa. Ada teman-teman sebelum kita mulai kegiatan pada hari ini, sebaiknya kita mulai doa mulai. Oke. Nah sekarang seperti biasa ya sudah doa ya karena kita harus menanamkan jiwa kebangsaan kita, maka seperti biasa kita menyanyikan lagu wajib nasional. Jadi diharapkan dibantu oleh salwa watolawah. Nah. Yang lainnya diharapkan berdiri, kita menyanyikan lagu wajib nasional. Kita mulai serabsen dulu ya. Siapa yang udah hadir hari ini? Ada yang hadir? Nihil? Hadir semua? Alhamdulillah. Ya, artinya lagi rajin kan loh. Nah, kita mulai ya. Hari ini kita akan belajar ya mengenai ya kalau kita di sini ada kompetensi dasar, jadi menganalisis proses perumusan dan penetapan Pancasila sebagai dasar negara. Ya, jadi hari ini kita akan belajar bagaimana proses ya perumusan dan penetapan Pancasila ya sebagai dasar negara. Dan tujuan dari pembelajaran kita pada akhirnya nanti kalian yaitu peserta didik itu mampu mensyukuri, menghargai, memahami proses perumusan dan penetapan Pancasila ya sebagai dasar negara serta bisa melaksanakan tanggung jawab atas keputusan bersama dengan semangat konsensus tokoh pendiri negara dalam perumusan Pancasila. Karena di dalam perumusan Pancasila itu terdapat banyak sekali nilai-nilai yang bisa kita pelajari. Paham? Oke. Nah, sekarang kita mulai aja ya. Nah, untuk memahami ya bagaimana proses perumusan Pancasila ya sebelumnya kalian sudah pernah belajar ya tentang Pancasila di SD ya? Sudah. Oke. Ya, nah kalau kita mau lihat ini gambar apa? Garuda Pancasila, benar sekali. Oke, siapa yang tahu ya apa arti Pancasila? Angkat tangan. Yang tahu. Oke, Salwa, Diriwa. 5 dasar. 5 dasar. Oke, good. Kasih. Ada yang lain? Faldi? Mau? Cikita? Gak ada? Oke, ya, boleh. Secara dasarnya Pancasila benar disebut sebagai 5 dasar ya, tapi kalau kita mau artikan lebih jauh itu sangat luas ya. Jadi Pancasila merupakan 5 nilai ya, 5 nilai-nilai yang merupakan karakteristik dari Indonesia ya, yang membangun negara kita sehingga negara kita bisa tercipta ya. Jadi negara kita ini terbangun karena adanya 5 nilai ini atau 5 fondasi. Maka di saat ada salah satu fondasi yang hilang, otomatis negara kita akan goyang. Apalagi sampai 5-5-nya hilang ya, pastinya hancur. Oke, nah itu kalau kita bicara tentang Pancasila. Hafal semua Pancasila? Benar? Hafal? Coba Dwi. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. Diri. Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Oke, good. Ya, silakan dulu. Oke. Nah, sekarang kalau kita telaah
Pancasila itu cuma 5, benar ya? Hanya 5 nilai. Gampang nggak? Ngapalnya gampang nggak? So easy ya, kunci jadi enteng, benar ya? Terlalu gampang, cuma 5 nilai loh. Apa yang susah? Ya? Ngapal 5 artis Korea apa? Ya, ngapal 5 hero apa ya? Iya, gampang loh. Ya cuma 5. Tapi sebenarnya kalau kita mau lihat lagi, kita telaah lebih dalam, 5 nilai yang ada ini itu tidak segampang yang kita kira. Ya. Di saat Pancasila menjadi dasar negara, prosesnya itu membutuhkan proses yang sangat panjang, ya, dan sangat luas. Ya. Maka kita akan mulai dari bagaimana proses terbentuknya atau perumusan dari Pancasila. Ya. Proses perumusan Pancasila, bentar ya. Kita bahas dari proses perumusan. Proses perumusan Pancasila itu terbagi atas beberapa proses. Proses yang pertama itu terbentuknya lembaga BPUPKI. Ya, ini proses pertama. Nanti kita bahas. Nanti proses yang kedua yaitu sidang pertama BPUPKI. Ya. Yang ketiga, sidang kedua BPUPKI. Ya. Nah, ini proses perumusan. Sebenarnya ini sudah masuk sampai ke penetapan Pancasila sebagai dasar negara. Karena penetapan itu ada di sidang kedua. Ya. Jadi kalau kita bahas perumusan aja, sebenarnya kita cuma bahas 2 poin ini. Ya, terbentuknya lembaga BPUPKI dengan sidang pertama BPUPKI. Ya, sidang kedua itu udah mulai masuk ya sebagai arah penetapan. Paham? Oke. Ya, walaupun nanti tetap ada prosesnya juga, ya, sehingga Pancasila benar-benar tersusun dengan ya sesuai dengan yang kalian tahu sekarang. Ya, karena pada masanya itu belum sesuai. Ya, nanti akan ada perubahan di sila pertama. Ya, di sila pertama itu ada perubahannya. Ya, nanti kita akan bahas. Oke, sekarang kita mulai dari terbentuknya lembaga BPUPKI. Oke, siapa yang tahu BPUPKI apa? Apa itu kepanjangan BPUPKI? Belajar lah kalau di SD. Belajar lah. Di SD belajar sampai ke mana? Cuma tahu Pancasila aja, Pak ya? Nah, ya kalau di SD. Di SMP itu belajar. Ya. Jadi BPUPKI ini merupakan badan penyelidik. Ya. Jadi BPUPKI ya, kalau kita mau bahas BPUPKI itu merupakan badan penyelidik usaha-usaha persiapan kemerdekaan Indonesia. Tahu gak? Ya, gampang kan? Itu kalau BPUPKI. BPUPKI ini lembaga yang dibuat oleh Jepang, bukan oleh kita. Ya, ini lembaga yang dibuat oleh Jepang, maka sebenarnya ada nama Jepangnya. Nah, apa nama Jepangnya? Apa? Salah? Tidak tahu. Oke, nama Jepangnya bukan Honda, Suzuki, Yamaha. Ya, Dokuritsu. Junbi, Juli, Agustus. Oh, Junbi. Chosakai, atau Kosakai, ya. Nanti ada satu lagi, Dokuritsu Junbi Inkai. Nah, itu merupakan pengembangan dari BPUPKI berubah jadi BPKI. Nah, itu belajar. Ya, lupa Pak. Ya, kita. Memang pasar itu ya. Oke. Nah, itu Dokuritsu Junbi Chosakai. Latar belakangnya sekarang. Apa yang melatar belakangi
terbentuknya BPUPKI? Ada yang tahu? Latar belakang. Oke, yang melatar belakangi ya, ini sebenarnya dilatar belakangi oleh janji Jepang terhadap rakyat apa? Indonesia, mungkin dengan rakyat Cina, ya, dengan Indonesia kan, ya. Janji apa itu? Janji manis Pak ya? Janji kemerdekaan. Oh, janji kemerdekaan, benar, janji manis. Pasti galak nonton Dewi Persik gitu. Ya. Jadi janji yang benar itu janji untuk memberikan kemerdekaan. Ya, anak-anak, karena tadi sudah kita bahas ya mengenai perumusan ya Pancasila sebagai dasar negara, ya, mulai prosesnya sangat panjang ya, bahkan butuh beberapa hari ya. Jadi tidak dalam sehari kayak membuat surat cinta, ya. Kalau surat cinta sehari semalam lah paling lama ya, karena dipikir kata-katanya apa. Apalagi zaman sekarang tinggal kopas aja, iya kan? Jadi Google, oh dapat surat cintanya sama ini, ya kita tuh gibahnya dikit lah ya, bawa, nggak tahu apa-apa. Cap witis itu. Oke, nah sekarang kita akan masuk ke penugasan. Jadi ya biar peserta tahu ya apakah kalian sudah benar-benar memahami apa yang telah kita pelajari tadi. Ya silahkan kalian kerjakan. Ini ada beberapa soal 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ya 7 soal. Silahkan kalian kerjakan ya. Mulai ini sebenarnya urutan, ini sesuai urutan loh. Jadi kalau seandainya kalian kerjakan, sebenarnya ini sudah menceritakan perjalanan perumusan Pancasila ya, sehingga bisa menjadi dasar. Oke, silahkan dikerjakan masing-masing, jangan saling contek ya. Jangan, biasakan bersikaplah jujur ya. Silakan. Soalnya ditulis dulu. Selesai ya anak-anak? Cukup ya? Waktunya sudah habis ya. Silakan kumpulkan dulu semuanya. Kumpulkan. Tolong Wi, ambil Wi seluruhnya Wi. Oke, terima kasih. Silakan dulu. Oke ya. Nah sekarang karena kita kalian sudah mengerjakannya sendiri-sendiri ya. Sudah selesai semua belum? Sudah. Ya. Oke, sekarang kita akan lihat pembuktiannya. Ya. Ini hasil kalian tulis. Ya. Jadi kan bisa open book. Nah, sekarang saya mau lihat penguasaan kalian secara pribadi. Oke, sebelum saya tunjuk, siapa yang mau duluan? Oke, kita silakan maju ke depan Cik. Ya, ini soalnya ya. Sekalian kalau mau diceritakan boleh, sambil dengan dalam bentuk cerita boleh. BPUPKI merupakan kepanjangan dari
Coba jangan kita hargai ya temannya ya. Oke. Jadi kita hargai temannya ya karena sudah berani. Ini ya kan kita tadi belajar untuk menghormati, menghargai. Oke. Silakan C. Apa yang dimaksud dengan BPUPKI? BPUPKI kepanjangan dari Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Oke. Oke, siapa lagi ya? Selain kita, ada lagi nggak? Yang mau coba? Wih, coba wih, apa wih? Maju wih. Apa yang dimaksud dengan BPUPKI? BPUPKI adalah Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Oke, kita kasih applause dulu untuk teman-teman yang sudah maju depan. Ya. Nah, nanti kita serahkan nilai hasilnya ya yang ini ya dan yang maju ke depan pasti akan dapat nilai tambahan. Iya, makanya harus semangat dan berani ya. Oke. Ada yang berani menyimpulkan apa yang bisa kita dapat ya di hari ini? Ada? April, boleh, silakan April. Berdiri di sini, April. Maju ke depan, April. Ya. Dapat kita simpulkan dari beberapa penjelasan tadi tentang perumusan dan penetapan Pancasila, yaitu suatu proses panjang pendirinya Pancasila dan penetapan Pancasila oleh pendiri-pendiri atau tokoh-tokoh dalam menetapkan Pancasila. Oke, kasih applause untuk April. Ya, nah itu tadi dari teman kalian ya. Jadi saya akan merefleksi pembelajaran kita pada hari ini. Ya, memang benar kata si April tadi bahwa sebenarnya perumusan Pancasila ini banyak sekali hal positif yang bisa kita ambil. Ya, jadi mulai dari prosesnya yang sangat kompleks ya, proses yang sangat panjang. Ya, tidak segampang yang kita kira ya. Karena untuk menentukan 5 nilai dasar itu butuh pemikiran yang sangat luas dari para pendiri bangsa, bahkan adanya keikhlasan ya untuk menerima pendapat dari tokoh yang lain ya. Jadi banyak sekali yang bisa kita ambil pelajaran ya, mulai dari semangat para pendiri bangsa kita ya, terus juga nilai-nilai yang ada di dalam Pancasila ya, bahkan sebenarnya bisa kita sebut para pendiri bangsa kita ini merupakan pahlawan ya, walaupun mereka tidak berperang menggunakan senjata, tapi mereka juga berperang menggunakan pemikiran-pemikiran yang mereka punya. Oke, sekarang kita ya sebelum saya tutup mata pelajaran hari ini ya, saya kasih tugas dulu untuk kalian di rumah ya. Ini tugasnya, silakan kalian kerjakan tugasnya ini ya. Jadi mulai dari manfaat yang kalian telah pelajari dari pembentukan BPUPKI sampai perenungan ya. Ini kalian kerjakan di rumah. Di pertemuan berikutnya nanti kita ya akan bahas kembali. Oke ya, paham? Oke. Ya, terima kasih untuk hari ini ya. Sebelum kita tutup mata pelajaran hari ini, pertemuan kita hari ini, silakan Firman kita baca doa terlebih dahulu. Maka teman-teman kita menutup kegiatan pada hari ini, ada baiknya kita membaca doa. Doa mulai. Oke, terima kasih ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.